risk versus reward, sama sistem trading, mana yang lebih penting? Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channel kita bersama NFC Forex TV, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah teman-teman, di video Q&A kali ini ya, seperti biasa kan kita setiap minggu, kalau teman-teman kemarin ngeliat tuh ya, kita saling prank antara saya dan Mas Rifki gitu ya di minggu lalu. Di minggu ini saya coba lebih fokus, karena ini pertanyaannya lumayan berat dan lumayan berkualitas. Ini ngerepotin ya yang pertama. Tapi yang kedua saya juga happy sama teman-teman semua, karena ternyata upgrade ilmunya mulai ke transfer. Saya ngerasanya kok kayak gitu ya. Saya ngerasa happy, teman-teman mulai berat pertanyaannya. Artinya, apa yang kita lakukan selama ini, edukasi-edukasi yang running free seperti teman-teman nonton sekarang di YouTube kita, atau di Instagram, atau di Telegram ya, teman-teman juga sering di-post, atau bahkan di media-media sosial yang lain yang ngomongin tentang NFC, semuanya memberikan manfaat. So, thank you buat teman-teman untuk terus stay bareng-bareng sama komunitas kita, gitu ya. Nah, di video kali ini teman-teman, saya pengen ngebahas tentang lebih kepada RR, lebih kepada sistem trading dan apa yang saya lakukan kesehariannya. Di sini ada kaitan dengan beberapa pertanyaan nih, gitu ya. Kita langsung aja masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang ditanya. Ini cukup banyak ya, ini agak banyak banget nih ya, yang minggu lalu sempat nonton. Kalau ternyata teman-teman mungkin kurang jelas nantinya, teman-teman bisa follow Instagram kita tuh yang @nusantara_fx_community. Teman-teman follow di Instagram, teman-teman lihat ketika video ini rilis, 24 jam setelah video ini rilis, teman-teman masih bisa input pertanyaan pribadi di Instagram. Ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama, teman-teman. Dari @twt_ew. Lebih penting mana, RR atau sistem trading? Ya, ini pernah dijawab di live, tapi pengen jawaban yang lebih panjang. Oke, saya akan jawab, tapi tetap singkat. Oke. Jadi gini mas, risk versus reward itu kan sesuatu yang menurut saya tidak bisa tidak bisa dijawab pentingan mana. Ini udah yang paling tinggi, gitu ya. Percuma teman-teman punya win rate yang tinggi tapi RR-nya jelek. Teman-teman 90% transaksinya profit, satunya loss misalnya. Tapi risk versus reward-nya gedean risk-nya. Percuma. Gitu. Nggak bisa ngebalikin dengan profit transaksi yang loss-nya tadi. Makanya risk versus reward ini minimal 1:1. Saya selalu bilang kalau bisa 1:3 selama profit zone-nya ada. Nah ini fix, nggak bisa ditawar. Kalau sistem trading bisa di-upgrade sedikit-sedikit, teman-teman. Teman-teman bisa melihat sesuatu yang mungkin diperbaiki, teman-teman perbaiki. Teman-teman perlu merasa merubah sesuatu, teman-teman tweak dikit-dikit itu boleh. Tapi kalau RR nggak bisa, itu harga mati. Minimal 1:1, itu yang paling penting gitu ya. Level paling atas gitu ya. Clear ya Mas ya? Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari @siahu75. Mas, skornya lebih tinggi mana untuk area yang fresh atau ada retestnya? Thanks. Oke, ini agak teknis nih. Kalau kita ngomongin area, ada buy area di bawah gitu ya, kita pengen harga naik, atau ada sell area di atas, kita yakin harganya akan turun dari area sell tersebut. Ketika dia baru keluar dari area, membentuk leg out, ada yang pertama kali nyentuh, kita sebut sebagai fresh, ada yang pernah nyentuh, terus misalnya kita punya buy di bawah nih, harganya masuk sedikit, terus balik lagi, nah kita mau ambil tes keduanya, yang sudah tidak fresh. Nah pertanyaannya skornya lebih tinggi yang mana? Ya, ini buat teman-teman yang baru ya, ini pertanyaan pasti dari alumni Survival to Mastery Class nih, atau minimal dia udah ikut Forex First Class gitu ya. Oke, menurut saya, yang fresh itu lebih tinggi. Tapi beda dengan kasus front running. Front running itu sentuhan kedua, skornya masih tinggi, bahkan jadi second evidence. Front running itu gini, ini buy area, harga naik, kita bikin ini jadi buy limit kan gitu ya. Ternyata harga hampir nyentuh atau nyentuh dikit banget tapi cuma kena spread, akhirnya kita nggak kepanggil buy-nya, harganya lari. Ini area tetap valid teman-teman, tetap tinggi skornya. Karena yang kedua jatuhnya dia kemungkinan besar akan mantul lagi. Tapi kalau area sudah masuk cukup dalam, terus teman-teman telat nggak ikutan nge-buy di sini, harganya naik lagi, sentuhan keduanya sudah tidak fresh. Nah, gitu ya. Jadi skornya lebih tinggi adalah yang fresh. Lanjut dari Mas Kukuh_Bintoro. Mas bahas second evidence sama front running institusi. Nah, ini melengkapi pertanyaan yang tadi nih Mas Kukuh ya. Jadi kalau second evidence itu yang tadi tuh. Kalau dia buy area di bawah, terus dia hampir nyentuh dan harganya mantul, berarti areanya ini kuat.
Ya, selama institusi besar tidak cancel pending ordernya, teman-teman bisa pastikan ini ketika masuk lagi ke buy area-nya harganya akan mantul lagi. Ini disebut sebagai front running institusi. Jadi institusinya front running, belum masuk ke buy area dia udah bikin harganya mantul dulu karena institusi dia nggak beli di satu harga yang sama, teman-teman. Makanya kita sebut sebagai area. Ya, mereka bisa buy misalnya dari lebar areanya dari atas ke bawah itu 30 pips misalnya. Dia bisa buy di sini, turun lagi dia buy lagi, turun lagi dia buy lagi, turun lagi dia buy lagi. Jadi buy-nya itu dia nanti rata-rata gitu. Nah, kadang-kadang sellernya tidak terlalu banyak sehingga ketika dia buy baru sedikit aja karena lotnya sangat besar, size-nya sangat besar, harganya udah front running, belum nyentuh buy area kita. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ngomongin tentang psikologis nih. Dari @egojutek001. Ketika demo sudah profit. Nah, ini mungkin pertanyaan banyak orang. Mau deposit masih ragu dan takut karena pernah ditipu $300. Oke. Ya jumlahnya mungkin setiap orang beda-beda ya. Pernah ditipu tentang forex, ngaku-ngaku di tradingin forex, atau duitnya dibawa lari ternyata bukan di tradingin forex, bisa juga. Atau di tradingin tapi ternyata dia nggak bisa trading MC, akunnya habis duitnya gitu kan. Banyak banget di mana-mana ada, teman-teman. Nah, ini yang bikin industri kita jadi keruh. Yang bikin forex jadi dipandang sebelah mata. Nah, saya nggak mau terus-menerus seperti itu, saya nggak mau gitu ya. Makanya buat saya secara pribadi, buat menghilangkan rasa takut ini, teman-teman mulai dari akun demo dan konsisten dulu untuk terbiasa dengan platformnya minimal sebulan. Jangan hari pertama, saya semangat mas, saya siap gitu, langsung uang beneran. Nanti dulu, ikut dulu. Mendingan nih, daripada teman-teman belum ikut kelas basicnya kita, teman-teman ikut dulu kelas basicnya. Daripada $300 tuh kalau dirupiahin hampir 5 juta gitu ya. Terus hilang begitu saja di market kan, abis itu nggak tahu tetap harus ngapain. Mendingan teman-teman beli kelasnya yang benar-benar spesifik bisa bantu teman-teman semua, walaupun teman-teman ibaratnya investasi. Setelah itu teman-teman bisa tahu harus ngapain. Nah, itu yang penting. Oke? Nanti di sana yang menarik adalah perasaan takut, perasaan ragunya, perasaan traumanya karena pernah ditipu bisa dirilis. Nah, itu ada di kelas Forex First Class. Ada cara meditasinya, ada cara ngilangin emosi negatifnya. Gitu. Ya. Wih, ini kayak stasiun ya suaranya. Oke. Dari Faisal Sal LT3. Materi psikologi FFC new format kapan coach? Oke, udah banyak mas. Nanti dirimu cek di member area. Di member area itu ada materi meditasi, 6 fase meditasi. Ada materi tentang bawah sadar, saya juga sempat bahas. Ada materi cara menghilangkan emosi negatif, itu juga ada gitu ya. Dan ada beberapa video lain. Setiap minggu saya berusaha 1-2 video, sebulan lah paling lambat akan ada lagi lah. Kalau saya dapat insight-insight baru dari apa yang sudah saya punya atau mentor-mentor saya tentang psikologi trading, materinya akan saya injek ke dalam materinya FFC ya. Sabar. Tapi teman-teman manfaatin dulu aja tuh yang di member area. Oke. Mana lagi ya? Ada banyak nih. Oke. Dari @gistar_arnudi.fshd. Apa nih FSHD? Oke, gini dia nanya. Mas, apa bedanya area unfilled order dengan area supply and demand? Oke, ini good question. Sekaligus saya bikin jadi clear juga buat Indonesia ya. Gini teman-teman, supply and demand itu adalah teknik yang dipakai sejak puluhan tahun yang lalu sama para mentor saya, sama instruktur trading saya, gitu ya. Nah, mereka memiliki paten untuk supply and demand, which is tidak boleh diajarkan. Nah, unfilled order adalah sebutan lain dari supply and demand yang dipatenkan dan juga bisa diajarkan karena saya punya license-nya. Nah, itu bedanya. Unfilled order dan supply and demand, kalau misalnya teman-teman refer to supply and demand yang original, itu nggak ada bedanya. Oke? Hanya saja tidak banyak orang yang bisa ngajar karena ada license-nya, ada patennya, ada sesuatu yang harus teman-teman bayar sebagai royalti kalau teman-teman ngajar tentang itu dan NFC lakukan itu. Nah, itu aja bedanya. Gitu ya. Oke, banyak banget nih. Yang mana lagi kira-kira ya? Terakhir, dari @yurisanto Dwi Kartiko. NFC kan punya beberapa rules, RSW, auto climate, dan lain-lain. Untuk win rate-nya masing-masing rules berapa ya, Mas? Untuk win rate masing-masing rules berapa ya, Mas? Oke. Saya belum pernah pisahin itu yang pertama. Auto climate itu rules-nya win rate-nya berapa, RSW itu win rate-nya berapa, dan banyak filter yang lain juga sama seperti itu. Yang pasti
Kalau teman-teman ikutin terus live trading kita setiap minggu, setiap bulan, sepanjang tahun gitu ya, teman-teman akan mulai ngalamin selera yang cocok sama teman-teman semua. Nah, ini yang harus segera teman-teman temukan. 500 transaksi, 1000 transaksi, tempuh dulu aja supaya teman-teman bisa ngalamin yang namanya pertumbuhan. Baru teman-teman bisa fokus ke win rate nantinya. Anyway, win rate-nya tidak perlu tinggi. Ya, ini yang terakhir dan paling penting. Win rate-nya tidak perlu tinggi, teman-teman. Kalau teman-teman hari ini ngomongin tentang win rate, 30% aja udah profit loh. Kalau teman-teman ambil 1:3. Artinya, dari 10 transaksi, 7-nya salah nih. Yang benar cuma 3. Masih profit loh. Kenapa? Kalau 1:3, yang benar 3 tadi itu menghasilkan 9 kali resiko per transaksi. Sementara yang 7 tadi kehilangan 1 per transaksi kan. 9 kurang 7 masih plus 2. Artinya masih profit. Artinya win rate tidak harus tinggi. Yang harus benar adalah RR-nya. Ya, seperti yang di awal saya bilang tadi. Risk versus reward-nya harus layak, harus sebanding. Oke? Mungkin itu aja teman-teman dari saya. Thank you sudah nonton sampai akhir. Kalau teman-teman belum subscribe channelnya, subscribe tuh. Subscribe tulisannya warna merah, pastiin dia jadi abu-abu dan tekan-tekan dan teman-teman tekan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi kapanpun kita upload video baru. Thank you, sampai ketemu lagi di video-video edukasi berikutnya. Bye bye.